Guinea U23 batal diperkuat gelandang andalan yang sedang diincar Liverpool dan AC Milan. Timnas Guinea U23 mendapatkan kabar buruk karena tidak bisa memainkan skuad lengkap melawan Timnas Indonesia U23. Ada satu pemain yang disebut harus absen dalam playoff Olimpiade 2024 Paris itu. Kabar ini diumumkan oleh akun Instagram Joyous Guinness yang memberi berita terkini terkait sepak bola Guinea. Kini ada gelandang Aguibou Camara yang disebut terpaksa absen melawan Timnas Indonesia. Sosok Aguibou Camara sebenarnya jadi pemain penting Guinea, baik tim senior maupun kelompok usia. Gelandang serang 22 tahun itu merupakan pemain klub raksasa Yunani Olympiakos yang saat ini dipinjamkan ke Atromitos. Bakat Camara sempat menarik minat klub-klub raksasa Eropa. Liverpool dan AC Milan mengirim pemandu bakat saat sang pemain tampil membela tim senior Guinea di Piala Afrika 2023. PSSI minta tolong banget ke Keiichi Osaka untuk izinkan Justin Hubner gabung Timnas U23. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga meminta tolong kepada Keiichi Osaka untuk melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024. Tenaga Justin Hubner dibutuhkan Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Timnas Guinea U23 di INF Clairefontaine, Prancis pada 9 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu harus all out dan full tim untuk melawan Guinea U23, mengingat pemenangnya bakal mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Justin Hubner sebenarnya sempat membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namun bek berusia 20 tahun itu telah kembali ke Keiichi Osaka karena izinnya sudah habis. Selain Justin Hubner, Timnas Indonesia U23 juga memanggil Elkan Bagot. Namun hingga saat ini Garuda Muda masih belum mendapatkan kabar positif dari palang pintu kelahiran Bangkok, Thailand itu. Timnas Futsal Indonesia resmi peringkat 28 dunia dan peringkat 5 di Asia. Timnas Futsal Indonesia menempati posisi ke-28 dunia dalam peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada Senin 6 Mei 2024. Indonesia mengumpulkan 1.142,84 poin, naik 144 peringkat dari posisi ke-42 pada Desember 2023. Timnas Futsal Indonesia sebenarnya berpeluang untuk melesat lagi pada tahun ini, namun mereka gagal lolos ke Piala AFC Futsal 2024 yang digelar pada April lalu. Pada kualifikasi grup B, Indonesia hanya mendapatkan 4 poin dari 3 pertandingan. Setelah melumat Macau 12-0, Indonesia tumbang kontra Afghanistan 7-7 dan kalah 2-3 dari Arab Saudi. Di zona AFC atau Asia, Indonesia menempati posisi kelima. Di zona AFC, Iran menjadi penguasa disusul Thailand, Uzbekistan, dan Jepang. Iran di urutan keempat dunia, Thailand 9, Uzbekistan 11, dan Jepang 15. Gara-gara jadi tim musafir, PSIS gagal tembus Championship Series BRI Liga 1. Manajemen PSIS Semarang telah memetakan hasil evaluasi yang menyebabkan timnya gagal menempati target posisi 4 besar klasmen di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Sebetulnya performa PSIS Semarang sempat mulai stabil pada pertengahan musim. Bahkan skuad Maisa Jenar bisa konsisten menempati posisi 4 besar klasmen BRI Liga 1 2023-2024. Sayangnya memasuki pertengahan putaran kedua, hasil yang diukir skuad Aswan Gilbert Agius anjlok. Mereka tak mampu menjaga konsistensi hingga sempat melewati 4 pertandingan tanpa kemenangan. Hasil ini menyulitkan Septian David Maulana dan kawan-kawan untuk bersaing di 4 besar. Hingga akhirnya mereka harus melepas ambisi lolos ke Championship Series karena menempati peringkat ke-6 klasmen akhir. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut bahwa hasil evaluasi yang dilakukan manajemen dan tim pelatih menemukan satu muara yang menjadi faktor kegagalan ini, yakni terusir dari Stadion Jatidiri. Persis pastikan dukung penuh keinginan Milomir Seslija untuk musim depan. Manajemen Persis Solo memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada pelatihnya Milomir Seslija jika telah mencapai kesepakatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Sampai saat ini pembicaraan negosiasi kontrak antara Persis Solo dengan Milomir Seslija masih terus berlangsung. Manajer Persis Khairul Basalamah juga menyebut bahwa perundingan ini tak menghadapi kendala. Hanya saja saat ini diskusinya sudah mengarah pada alasan nominal. Yang jelas pihak manajemen merasa puas dengan kinerja pelatih asal Bosnia Herzegovina itu selama 4 bulan mengasuh Laskar Sam bernyawa. Lelaki yang akrab disapa Abut itu menegaskan manajemen telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih berusia 59 tahun itu apabila negosiasi kontrak baru telah mencapai kata sepakat. Presdir PSS Sleman doakan Seto Nurdiantoro sukses di PSM Yogyakarta. Kembalinya Seto Nurdiantoro ke dunia kepelatihan mendapat tanggapan positif dari mantan klubnya PSS Sleman. Tim berjulukan Superlang Jawa itu mendoakan arsitek berusia 50 tahun tersebut sukses di masa mendatang. Seperti diketahui, Seto Nurdiantoro baru saja diumumkan menjadi pelatih kepala PSM Yogyakarta. Itu menandai comeback juru taktik asal Kalasan Sleman tersebut ke dunia kepelatihan. Sebelumnya Seto sempat rehat sementara waktu dari lapangan hijau. Seto Nurdiantoro
vakum melatih sejak April 2023. Tim terakhir yang dibesutnya adalah PSS Sleman. Setelah itu arsitek berlisensi AFC Pro tersebut mencoba peruntungan di dunia politik sebagai calon DPR RI melalui Partai Nasdem. Tekad kuat Rafael Struijk menuju Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 menempati posisi keempat Piala Asia U23 2024. Prestasi yang sangat membanggakan tentu saja. Apalagi status Timnas Indonesia U23 sebagai debutan di Piala Asia U23 2024. Namun skuad Garuda Muda mampu tampil hebat. Penyerang Timnas Indonesia U23 Rafael Struijk bangga dengan pencapaiannya timnya di Piala Asia U23 2024. Meski ia mengakui Garuda Muda seharusnya tampil lebih baik dalam laga perebutan tempat ketiga. Seperti yang disinggung pada bagian sebelumnya tulisan ini, Timnas Indonesia U23 masih memiliki satu pertandingan lagi untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Guinea U23 dalam laga playoff. Rafael Struijk tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Timnas Putri U17 kalah 1-6 dari Filipina. Timnas Putri Indonesia U17 menelan kekalahan telak 1-6 dari Filipina pada laga perdana Grup A Piala Asia Wanita U17 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Senin 6 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Filipina sedang membuka keunggulan lewat laga baru berjalan 6 menit. Umpan dari Villapando tak disia-siakan Alex Sapino untuk menggetarkan gawang Gadiza. Indonesia merespon hanya 6 menit berselang, gol penyama kedudukan dicetak Claudia Sweneman. Sayangnya setelah itu Timnas Putri Indonesia U17 harus kebobolan 5 gol tambahan dan membuat Filipina mengakhiri laga dengan skor telak 1-6. Kekalahan ini menempatkan Timnas Putri Indonesia U17 di posisi ketiga klasemen Grup A tanpa poin. Indonesia berada di atas Korea Selatan yang di laga juga ditakluk dengan skor telak 0-7 dari Korea Utara.